Malam turun perlahan di atas padang pasir. Angin menggeser butir-butir pasir seperti lembaran waktu yang dibalik satu persatu. Di antara hamparan sejarah yang panjang itu, ada satu kisah yang terus hidup, kisah tentang 4 nama yang dipercaya sebagian umat Islam masih bernafas. Hingga kini, sebuah keyakinan yang berdiri di antara teks suci, tafsir, riwayat lisan, dan perdebatan panjang para ulama. 4 nama itu bergaung pelan dalam tradisi Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan Nabi Idris. 2 disebut hidup di langit, 2 disebut hidup di bumi. Sebuah konfigurasi kosmis yang terdengar puitis namun juga problematis. Dalam kajian akidah di langit, umat Islam meyakini Isa tidak wafat disalib. Al-Quran menyatakan ia tidak dibunuh dan tidak pula disalib, melainkan diangkat oleh Allah. Ayat itu menjadi fondasi teologisis yang kokoh. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat Isa masih hidup, diangkat ke langit, dan akan turun kembali di akhir zaman. Ia akan mematahkan simbol-simbol penyimpangan, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan, sebelum akhirnya wafat sebagai manusia biasa. Narasi tentang turunnya Isa bukan sekadar legenda. Ia tercantum dalam banyak hadis sahih. Dalam imajinasi umat, ia akan turun di menara putih di Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kekuningan, rambutnya seolah basah meski tak tersentuh air. Gambaran itu begitu detail, seakan waktu hanya menunggu aba-aba. Berbeda dengan Isa, sosok Khidir bergerak dalam kabut. Ia hadir dalam surah Al-Kahfi. Dalam pertemuannya dengan Musa, ia melakukan 3 tindakan yang tampak ganjil: melubangi perahu, membunuh seorang anak, menegakkan kembali dinding tanpa meminta upah. Tindakan-tindakan itu baru dipahami setelah ia menjelaskan hikmahnya. Disitulah Khidir menjelma, simbol pengetahuan batin. Ilmu laduni, ilmu langsung dari Tuhan. Sejak abad-abad awal Islam, kisah tentang dirinya berkembang. Dalam literatur tasawuf, ia digambarkan sebagai pembimbing para wali, sosok misterius yang muncul di padang pasir, di tepi sungai, atau di musim haji. Ada yang bersaksi pernah bertemu seorang lelaki hijau yang memberi petunjuk lalu menghilang. Namun, para ahli hadis bersikap hati-hati. Mereka bertanya, jika Khidir hidup sampai masa Nabi Muhammad, mengapa tidak tercatat ia datang berbayat secara terbuka? Ada pula hadis yang menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang hidup pada masa Nabi yang akan melewati 100 tahun. Bagi sebagian ulama, itu cukup untuk menyimpulkan Khidir telah wafat. Tetapi bagi sebagian lain, Khidir dikecualikan. Perdebatan itu tak pernah benar-benar usai. Nama ketiga, Ilyas, berdiri dalam kesunyian sejarah. Ia diutus kepada kaum yang menyembah Baal. Seruannya keras dan tegas. Dalam sebagian tradisi, ia disebut tidak wafat dan masih hidup di bumi. Sering dipasangkan dengan Khidir. Konon, keduanya bertemu setiap musim haji. Riwayat ini hidup dalam kisah-kisah klasik dan hikayat para sufi. Tetapi, sanadnya rapuh. Banyak ulama tafsir menyatakan tidak ada dalil sahih yang memastikan Ilyas masih hidup. Ia tetap nabi yang mulia. Namun, status kehidupannya menjadi wilayah khilaf. Lalu Idris, Al-Quran menyebutnya sebagai sosok yang sangat jujur dan seorang nabi, lalu menyatakan, kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kalimat itu singkat, namun memantik banyak tafsir. Sebagian menafsirkan ia diangkat ke langit dan belum wafat. Sebagian lain mengatakan ia wafat setelah diangkat derajatnya. Dalam narasi populer, Idris ditempatkan di langit keempat, hidup dalam dimensi yang tak terjangkau manusia. 2 di langit, Isa dan Idris. 2 di bumi, Khidir dan Ilyas. Formulasi itu terasa simetris, nyaris seperti puisi kosmologis. Tetapi, para ulama akidah mengingatkan, keindahan cerita tidak selalu identik dengan kekuatan dalil. Hukum asal manusia adalah wafat. Pengecualian memerlukan bukti yang kokoh, dan bukti paling kuat hanya dimiliki Isa. Namun mengapa kisah 4 nabi hidup ini begitu bertahan? Mungkin karena manusia selalu membutuhkan jembatan
antara dunia nyata dan harapan eskatologis. Sosok yang hidup melampaui waktu, memberi rasa bahwa sejarah belum selesai, bahwa ada soksi-soksi ilahi yang masih memandang bumi. Di sudut-sudut dunia Islam, kisah tentang pertemuan dengan Khidir terus beredar. Di padang Arafah, ada yang bersumpah melihat dua lelaki asing yang wajahnya bercahaya. Di hutan-hutan terpencil, ada cerita tentang lelaki tua yang menasihati, lalu lenyap. Di ruang-ruang pengajian, nama Isa disebut dengan nada penantiannya akan turun ketika dunia dipenuhi kezaliman. Narasi ini bergerak di antara iman dan romantisme spiritual. Di satu sisi, ia memperkaya imajinasi religius. Di sisi lain, ia menuntut kehati-hatian ilmiah. Para ulama berbeda pendapat, bukan karena meremehkan mukjizat, melainkan karena menjaga batas antara keyakinan dan kisah. Pada akhirnya, keyakinan tentang 4 nabi yang masih hidup bukan sekadar soal siapa yang bernafas hari ini. Ia adalah cermin bagaimana umat memahami teks, tradisi, dan otoritas keilmuan. Isa berdiri dalam konsensus mayoritas sebagai nabi yang masih hidup hingga akhir zaman. Khidir, Ilyas, dan Idris berada dalam wilayah perdebatan antara kemungkinan dan penolakan, antara hikayat dan verifikasi. Malam semakin dalam, langit tetap membentang tanpa retak. Jika benar ada nabi yang hidup di langit dan di bumi, mereka adalah saksi atas perjalanan manusia, atas iman yang naik dan turun, atas keadilan yang dicari dan sering hilang. Dan jika mereka telah wafat, seperti nabi-nabi lain, maka yang tersisa adalah warisan risalahnya, tauhid, kejujuran, dan kesetiaan pada kebenaran. 4 nama itu terus disebut bukan sekadar untuk memastikan siapa yang hidup, tetapi untuk mengingat bahwa sejarah kenabian tidak pernah benar-benar mati dalam ingatan umat.